Nama saya Ibu Nurdiana Simbolon. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus sudut ganda, sudut rangkap, dan sudut paruh. Rumus sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut ganda. Yang pertama, rumus sin 2A. Sin 2A sama dengan sin A tambah A. Berarti kita harus mengingat kembali rumus jumlah dua sudut, yaitu sin A tambah B. Sin A tambah B itu sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Berarti di sini A kita buat sama dengan B. A sama dengan B, berarti sin A tambah A sama dengan sin A kali cos A tambah cos A kali sin A, sama dengan 2 sin A kali cos A. Yang kedua, rumus cos 2A. Cos 2A berarti sama dengan cos A tambah cos A. Berarti sama dengan cos A kali cos A kurang sin A kali sin A. Berarti sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Berarti rumus dari cos 2A yaitu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Selain itu, bisa juga rumus dari cos 2A yaitu 2 cos kuadrat A dikurang 1. Itu akibat rumus dari sin kuadrat A kita ganti atau substitusi. Berarti rumus dari sin kuadrat A yang perlu diingat adalah rumus dari sin kuadrat A 1 kurang cos kuadrat A. Berarti kita gantikan, maka hasilnya 2 cos kuadrat A kurang 1. Sedangkan kalau kita ganti cos kuadrat A, maka rumusnya adalah 1 kurang 2 sin kuadrat A. Maka rumus cos 2A di situ ada 3, yaitu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A dan 2 cos kuadrat A dikurang 1 atau 1 kurang 2 sin kuadrat A. Yang ketiga, rumus tan 2A. Rumus tan 2A sama dengan tan A tambah tan A. Berarti tan A tambah tan A per 1 kurang tan A kali tan A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Selanjutnya di sini saya kasih contoh soal agar kalian lebih mengerti lagi. Saya ambil jika sin A sama dengan 3/5 dengan A sudut lancip, itulah sin 2A. B cos 2A, C tan 2A. Untuk sin 2A, karena sin sudah diketahui, maka di situ rumus dari sin 2A adalah 2 sin A kali cos A. Rumus dari cos adalah samping per miring, yang diketahui depan per miring. Berarti kita perlu mencari samping. Untuk mencari samping berarti kita rumus dari samping kuadrat dikurang depan kuadrat. Berarti sampingnya 5, berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti sama dengan 25 dikurang 9. Akar dari 16 berarti hasilnya 4. Berarti rumus cos tersebut adalah samping per miring 4/5. Berarti rumus dari sin 2A sama dengan hasilnya adalah 2 kali 3/5 kali 4/5. Berarti hasil dari sin 2A adalah 24/5. Sedangkan cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A atau sama dengan 1 kurang 2 kali 3/5, karena sin hasilnya 3/5 dikuadratkan. Berarti 1 kurang 2 kali 9/25 atau sama dengan 1 kurang 18/25. Berarti hasilnya adalah 25 dikurang 18/25 sama dengan 7/25. Ini untuk rumus cos 2A boleh kita gunakan rumus 1 kurang 2 sin kuadrat A. Boleh juga kita gunakan rumus cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Boleh juga 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jadi boleh ketiganya. Tapi untuk lebih mudahnya, karena yang diketahui adalah sin, maka lebih baik kita gunakan rumus yang 1 kurang 2 sin kuadrat A. Untuk mencari tan 2A, berarti sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Rumus dari tan itu sendiri kan sin per cos. Berarti
untuk rumus tan sin per cos atau depan per samping. Depannya udah diketahui 3, sampingnya 4, makanya 2 kali 3 per 4 per 1 kurang 3 per 4 dikuadratkan. Berarti 2 kali 3 per 4, 6 per 4 per 1 kurang 9 per 16. Berarti 6 per 4 kita sederhanakan menjadi 3 per 2 per 16 dikurang 9 per 16. Maka 3 per 2 per 7 per 16. Maka rumus tan 2A tersebut adalah, itu berarti terjadi perkalian silang, 3 per 2 dikali 16 per 7. 16 dibagi 2 kan 8. Berarti 8 kali 3 24, hasilnya 24 per 7. Oke, untuk melatih kalian lebih mengerti lagi dan tahu di mana letak kekurangan dan kemampuan kalian, di sini ada saya kasih latihan. Oke, untuk sudut rangkapnya kita lanjutkan lain kali. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.